Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Ari. Di sini kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kita mulai ya. Ya, seperti minggu lalu, ciri-ciri makhluk hidup yaitu ada 6. Ada bergerak, bernafas, makan dan minum atau memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Kita akan mulai dari yang pertama, bergerak. Iya, bergerak. Setiap makhluk hidup dapat bergerak. Ada 2 macam gerak, yaitu yang pertama ada gerak aktif, di mana gerak aktif adalah gerak yang berpindah tempat, misalnya dengan kaki, dengan sayap, dengan perut, atau dengan sirip. Ya, ini yang disebut dengan gerak aktif ya. Jadi ada binatang yang bergerak menggunakan kakinya, ada menggunakan sayapnya, ada menggunakan perut, dan ada juga yang menggunakan sirip. Dan macam gerak yang kedua yaitu gerak pasif. Gerak pasif adalah gerak yang ditunjukkan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, tetapi menggerakkan sebagian tubuhnya. Misalnya gerak daun, yaitu menguncup. Ada gerak batang menghadap cahaya. Ada gerak akar mendekati sumber air. Dan ada gerak mekarnya bunga. Jadi makhluk itu bergerak. Ada yang menggunakan gerak aktif dan ada juga menggunakan gerak pasif. Oke, Bu Guru lanjut. Yang kedua adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari udara bebas serta mengeluarkan karbon dioksida, yang dimana oksigen dilambangkan dengan O2 dan karbon dioksida dilambangkan dengan CO2. Adapun berbagai macam bernafas menurut sumbernya. Ya, yang pertama menggunakan paru-paru. Nah, contoh makhluk hidup menggunakan paru-paru adalah yang pertama manusia, ada kucing, lumba-lumba, paus, kera, dan banyak lagi lainnya. Nah, ada yang menggunakan insang ya, yaitu adalah ikan. Ya. Ada yang menggunakan pundi-pundi udara dan paru-paru, yaitu contohnya burung. Pada saat dia terbang, dia menggunakan pundi-pundi udaranya. Nah, yang terakhir yaitu adalah menggunakan trakea. Ya, trakea contohnya belalang, kecoa, jangkrik. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh bernafas dari makhluk hidup. Guru lanjut yang ketiga. Memerlukan makanan, yaitu makan dan minum. Ya, manusia dan hewan mengambil makanan dari alam sekitar. Tumbuhan memperoleh makanan melalui fotosintesis. Ada yang tahu tidak fotosintesis itu apa? Ya, ini ilustrasi gambarnya ya. Jadi, fotosintesis adalah proses memasak makanan sendiri pada tumbuhan. Ya, di mana dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Nah, pada saat proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang bermanfaat untuk manusia dan hewan. Jadi, tumbuhan memasak makanan sendiri yang disebut dengan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida, yang dimana karbon dioksida itu dikeluarkan oleh manusia dan hewan. Ya, dan diolah oleh tumbuhan, dan dimana diolah oleh tumbuhan dan mengeluarkan oksigen. Ya, itu manfaatnya. Oke, Bu Guru lanjut yang selanjutnya. Ya, tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
Nah, tumbuh adalah bertambah ukuran tinggi dan berat. Manusia mengalami pertumbuhan sejak dalam kandungan, ya. Kalau berkembang artinya yaitu berkembang emosi dan pikiran manusia yang terus berkembang. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan melalui fasenya masing-masing. Oke, Bu Guru lanjut. Ya, berkembang biak. Adapun beberapa berkembang biak yang pertama yaitu ovipar. Ya, ovipar itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ada contohnya ayam, ada bebek, ada burung, ada cicak, ada katak, ada kura-kura, kupu-kupu, ya. Itu adalah ciri dari ovipar. Selanjutnya, berkembang biak dengan cara vivipar. Vivipar itu merupakan perkembangbiakan dengan cara beranak. Ada contohnya kucing, anjing, tikus, kelinci, kambing, kera, ya, gajah. Ya, itu adalah menggunakan dengan cara vivipar. Selanjutnya, ya, dengan cara ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur beranak. Kenapa disebut sebagai bertelur dan beranak? Nah, dia bertelurnya di dalam perut si ibu, perutnya mama hewannya, ya. Di sana dia setelah dia rami di perutnya, baru dia keluar yang disebut sebagai beranak. Maka dari itu dia disebut ovovivipar, yaitu bertelur beranak. Contohnya ada kadal, ada ular boa, ada pari, ikan pari, ya. Nah, ada ikan hiu, seperti itu. Ya, selanjutnya kita Bu Guru lanjut, ya. Peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangnya berbeda-beda. Ya. Manusia, kita lihat peka terhadap rangsangan yang pertama yaitu manusia, ya. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, dengan cepat kita menutup mata, yaitu disebut sebagai peka terhadap rangsangan. Lanjut, untuk tumbuhan daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, ini yang disebut sebagai peka terhadap rangsangan. Oke, terima kasih anak-anak. Bertemu lagi nanti di next video. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat untuk belajar. Ya, salam sayang dari Bu Guru Ari. Selamat pagi.